Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Siang. Mohon maaf sebelumnya saya jika mengganggu waktunya. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Sebelumnya perkenalkan saya Azafa Anissa, mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya izin untuk sedikit mengganggu waktu Mbak. Apakah diperkenankan? Iya. Oke. Terima kasih Mbak sudah mau meluangkan waktunya. Di sini tujuan saya di sini itu untuk mewawancari Mbak dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan salah satu mata kuliah saya. Mengingat penugasan ini lewat video, apakah diperkenankan jika saya merekam selama sesi wawancara berlangsung? Diperkenankan. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu nih Mbak, gimana sikap Mbak kalau diberikan tugas sama dosen? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya izin menjawab ya, ini menurut perspektif saya sendiri. Jadi kalau semisalnya ketika saya diberikan tugas oleh dosen, itu saya harus menerima hal tugas itu sebagai bentuk yang positif. Nah, karena kan tugas itu peluang ya buat kita tuh untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan, apalagi yang Mbak tahu saya tuh anak tata busana ya, jadinya tugas ini tuh memberikan peluang yang bagus gitu buat saya untuk makin berkembang, belajar lagi, nge-ekspor lagi kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya tugasnya kayak rada nggak jelas gitu instruksi dari webnya atau instruksi dari dosennya, itu biasanya tuh saya telaah dulu tuh Mbak, saya pahami dulu. Nanti kalau misalnya benar-benar saya nggak paham, itu baru saya tanya ke dosen saya, jadinya ini tugasnya gimana sih, kayak misalnya kan kalau di kita itu kadang tuh lapraknya bisa tulis tangan atau enggak diketik gitu kan. Nah jadi biasanya tuh kita suka bingung tuh, ini tuh harus di print ya, di printnya nanti di print atau nggak di print, jadi nanti ngumpulnya soft file atau hard file ya. Nah ya kayak gitu biasanya pertanyaan kecil. Terus juga setelahnya itu biasanya selesai MBTI itu adalah saya kan anaknya terencana dan perencana, jadinya biasanya saya itu membuat rencana buat ngerjain tugas. Jadi bukan rencana yang wacana-wacana doang, tapi ini beneran yang saya lakuin kalau misalnya mendapatkan tugas kayak gitu. Jadi misalnya kayak kalau soalnya kayak bentuk esai atau tulisan, itu biasanya saya tuh ngerjain yang paling gampang dulu. Paling gampang yang tidak usah lah kita butuh research banyak, cukup dengan pengetahuan aja mesti itu kan udah bisa tuh. Terus juga abis dari yang tugas-tugas yang menurut saya mudah baru ke yang susah biasanya, atau enggak kebalikannya, bisa aja yang susah dulu baru yang gampang kayak gitu. Itu tergantung saya maunya gimana aja sih. Yang ini tuh nggak ada hubungannya sama apa-apa ya, maksudnya kayak kadang saya memang pengen ngerjainnya yang susah dulu gitu loh, kadang juga saya pengen ngerjainnya yang gampang dulu kayak gitu. Terus habis itu saya juga ini karena udah terencana tuh kan ya, anti nggak wacana banget, itu saya biasanya langsung ngerjain di hari itu juga gitu. Atau enggak kayak saya take a rest dulu, kayak istirahat, makan isoma dan lain sebagainya, itu saya baru ngerjain tugas. Terus juga saya tuh lumayan teliti dalam mengerjakan praktikum gitu lah, apalagi kalau misalnya dalam busana tuh kan kalau nggak teliti nanti hasilnya jelek ya busananya ya, kayak banyak yang kainnya yang jelek atau misalnya jahitan yang jelek kayak gitu. Nah terus kalau misalnya nih jadi di prodi saya itu ada
praktikum sama teori. Kalau teori itu biasanya saya tuh bisa sendirian gitu, maksudnya ya kita sekarang di zaman yang sekarang kita udah bisa lah nanya, kalau misalnya kita nemu soal yang nggak ngerti atau yang menurut saya susah, kita udah bisa lah nanya ke namanya ChatGPT kayak gitu, atau enggak ke Google Assistant tuh juga bisa ya, kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya praktikum itu beda mbak, jadi saya kayak harus nanya ke teman saya itu, ini dalam tanda kutip kalau misalnya saya nggak ngerti sama penugasan-tugasnya cara ngerjainnya gimana kayak gitu. Terus juga saya bakal nyerahin tugas tuh tepat waktu, bukan yang anak sistem SKS gitu sih, tapi maksudnya kayak yang 2 jam sebelum pengumpulan saya udah ngumpulin kayak gitu, atau enggak kayak sehari atau 2 hari sebelum hari H pengumpulan tuh udah saya kumpulin kayak gitu. Itu aja sih. Gitu. Terus biasanya nih Mbak itu kapan mulai ngerjain tugasnya, kayak pagi atau siang atau malam gitu? Tergantung tuh, kalau semisalnya kelasnya sampai siang berarti antara kalau nggak sore malam, tapi kalau semisalnya tugasnya, jadi kita tuh masih ada sistem daring gitu ya mbak, daringnya kayak menurut sesuai dosen gitu. Jadi kalau misalnya dosennya ada kelas sore atau malam maghrib gitu, jam-jam 7 jam 8 itu tuh biasanya saya ngerjainnya di besokan harinya lagi. Yang penting saya tuh ada waktu tuh spend time gitu buat saya ngerti dulu nih sama tugasnya, baru saya itu melakukan rencana kegiatan untuk ngerjain tugasnya kayak gitu sih. Tapi itu biasanya ngaruh nggak sih Mbak? Misalkan Mbak tuh ngerjainnya malam, itu ngaruh nggak sama, maksudnya kayak ada perbedaan gitu nggak, misalkan Mbak ngerjain malam sama ngerjain yang siang itu? Enggak sih, karena kan kalau di prodi saya mau kerjainnya 24, ngerjain tugasnya dalam jangka waktu 24 jam sekaligus itu hasilnya tetap sama, karena tuh apa namanya, yang penting kita tuh udah tahu niat sama skill apa sih yang kita tonjolin gitu di dalam membuat rangkaian busana gitu kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya sih kalau di saya gitu, hasil kerjanya tetap sama bagus sih. Em, Biasanya kapan sih Mbak itu mampu dalam menyelesaikan tugas itu? Biasanya itu apa tadi mbak? Eh, Biasanya tuh kapan Mbak mampu menyelesaikan tugas yang dikasih sama dosen? Biasanya itu gimana ya ini ngomongnya, biasanya itu dalam jangka waktu hari ya. Iya, dalam jangka waktu hari, Dalam hari jangka atau jam. hari, kalau semisalnya jam itu, kalau teori itu bisa sejam 2 jam gitu, sejam 2 jam udah selesai terus kita kumpulin. Kalau teori, terus kalau yang hitung-hitungan kayak matematika teknik atau fisika teknik itu tuh biasanya karena saya lemah di perhitungan, jadinya biasanya makan waktunya 5 jam atau 6 jam kayak gitu. Tapi kalau praktek, karena buat busana itu tidak segampang membalikkan tangan, yang benar-benar ya kita harus buat desain dulu, terus pola, terus pecah polanya, terus gunting bahan dan lain-lainnya itu. Kalau ini di jangka waktu hari, melihat event saya yang kemarin itu tuh pengerjaan untuk menjahit bajunya aja ya, itu kurang lebih 2 minggu sih. Kalau boleh tahu itu event apa ya Mbak yang benar-benar ngabisin waktu yang berhari-hari buat bikin baju? Itu event fashion show mbak. Menurut Mbak, faktor apa yang biasanya bikin Mbak itu cenderung nunda-nunda belajar? Nunda-nunda belajar atau dalam mengerjakan tugas? Biasanya itu ini saya kategorikan kalau misalnya saya lagi datang bulan gitu ya, karena datang bulan kan kita mood swing kayak gitu, terus kita kayak mentalnya kayak nggak lagi stabil gitu kan. Itu biasanya itu yang pertama, karena itu lagi high, terus karena high itu kan jangka waktunya kan kalau saya 7 sampai 8 atau 10 hari paling lama. Itu tuh yang pertama, itu saya tuh gak ada motivasi, jadi kayak ngerjainnya itu kayak apa sih, jadi kayak rada malas-malasan gitu sih, bukan, kita tetap ngerjain tugas tapi agak malas aja dikit gitu. Jadi kayak biasanya kalau teori cuma sejam 2 jam atau 3 jam, itu tuh kayak bisa jadi 5 jam 6 jam karena kurang motivasi ya kan. Terus habis itu kadang juga itu tuh kalau saya tuh kayak kurang
kurang tertarik sama materinya. Jadi tuh kayak menurut saya materinya tuh kayak nggak begitu asik untuk dikaji gitu loh, untuk dikaji ulang gitu kan. Contohnya tuh kalau kemarin tuh kayak apa, saya tuh agak kurang paham dan ngerjainnya kayak oh ya udah gini aja. Itu pas mata kuliah, ada mata kuliah tuh apa ya, tentang bisnis gitu lah, kita buat bisnis plan gitu menurut saya itu kayak karena saya belum, makanya di saat itu saya tidak interest terhadap bisnis, jadinya itu menurut saya nggak menarik tuh. Jadi kadang tuh ya itu yang menunda kayak rada malas dikit gitu kan. Terus juga karena kayak kita ambil contohnya yang apa, belajar bisnis itu, saya itu apa namanya mempunyai rasa takut gitu, takut akan kayak misalnya rancangan dalam pembuatan bisnis tuh banyak kan ya, ada BEP atau break even point, terus habis itu ada perhitungan modal, laba dan lain sebagainya. Itu karena saya tuh lemah di perhitungan, jadi saya tuh takut kalau misalnya itu hasilnya tuh nggak sama gitu loh, nggak sinkron gitu. Untuknya tuh kelompokan ya, cuman ya tetap aja kayak saya mempunyai rasa ketakutan ketika pengerjaannya tuh dalam pengerjaannya tuh salah gitu. Terus juga apa namanya, kadang tuh kalau apa namanya, kalau misalnya tugasnya tuh kayak menurut saya sulit kayak misalnya tuh ini udah sering ya mbak nggak dengar kayak tailoring gitu ya, menurut saya tuh sulit banget gitu. Jadi kayak saya benar-benar harus nunggu mood yang tinggi gitu, sehingga baru saya bisa ngerjain tugas itu, karena menurut saya itu adalah tugas yang sulit menurut saya gitu. Terus juga di samping itu saya anaknya perfeksionis. Nah jadi mbak bayangin gak sih kayak misalnya seseorang nih, dia memiliki beberapa ketakutan, terus habis itu tugasnya merasa itu berat, terus saya juga nggak tertarik sama tugasnya itu, tapi saya juga anaknya perfeksionis. Jadi walaupun seenggak mood apapun saya, itu tetap hasilnya harus bagus. Terus biasanya juga kalau saya lihat dari semester sebelumnya itu tuh saya tuh nggak punya teman untuk ngerjain itu. Jadi kayak ya mbak pernah dengar kan kayak yang di pertemuan kita yang kemarin tuh, kalau sebenarnya saya tuh nggak punya dukungan dari teman-teman sekitar saya kayak gitu. Jadinya itu yang agak bikin nunda. Terus juga ya gitu aja sih. Oke, baik. Tadi kan Mbak ada bilang ini ya, yang bagian Mbak kalau matkulnya susah itu Mbak tuh kayak nggak mood ngerjain gitu kan? Biarpun nggak mood, Mbak tuh tetap ngerjain tugas itu. Nah itu gimana sih Mbak caranya biar mood lagi dalam ngerjain tugas? Biasanya kalau mau bikin mood lagi itu saya punya beberapa ini sih cara itu. Yang pertama itu saya harus berencana, mempunyai rencana seperti di awal tadi. Itu saya harus mempunyai rencana untuk membuat daftar prioritas tugas apa dulu sih yang harus saya kerjain, atau kayak hal apa dulu aja sih gitu. Terus juga saya biasanya mengkelompokin tugas kayak tugas-tugas teori, praktikum, terus teori yang literally kayak cuma ngetik BPPT gitu, atau enggak kayak yang perhitungan itu pokoknya saya sendiriin gitu. Terus juga saya biasanya ini sih kalau ngerjain tugas tuh tergantung tempatnya. Kalau misalnya praktikum itu biasanya di kamar teman saya, kalau misalnya kayak yang teori dan lain sebagainya itu di kamar saya, karena tuh nyari tempat yang nyaman untuk saya nugas tuh cuma ada di 2 tempat itu gitu. Terus juga apa namanya itu, karena saya kehilangan motivasi, gak semangat gitu, saya biasanya nyari teman biar bisa via telepon atau video call kayak gitu. Terus juga sometimes saya tuh ini beli makanan yang manis kayak es krim, terus coklat kayak gitu, atau enggak kayak sekedar minum segar. Jadi itu bisa membuat mood saya lebih baik gitu. Oh berarti ini ya Mbak, lebih ke alihin ke makanan yang manis-manis gitu ya? Iya benar, itu juga bisa sih, tapi itu nggak terlalu efektif menurut saya gitu. Jadi tetap support teman itu nomor 1, kita harus cari teman. Gimana sih Mbak persiapan yang Mbak lakuin buat mulai suatu tugas? Persiapannya itu harus mulai dengan perencanaan.
Jadi ketika tugas itu dikasih, saya merencanakan untuk nugas, terus saya nyiapin materi untuk nugas, materi biasa kayak laptop atau kayak nyari-nyari kain dulu kayak gitu, baru sudah saya nugas kayak gitu. Berarti dengan kata lain Mbak itu harus nyari bahan dulu. Ya benar, biar gampang kan kerjainnya, jadi kita nggak perlu extend untuk waktu yang lama dalam pengerjaan tugas. Kalau boleh tahu nih Mbak, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi antara niat antara niat untuk belajar? Faktor gimana Mbak gini? Ada nggak sih ini? Ada Mbak itu kan kalau belajar banyak faktor ya. Ada beberapa faktor nggak sih yang mempengaruhi belajar Mbak itu? Oh, oke. Mempengaruhi niat Mbak dalam belajar. Oke, I see. Itu yang pertama itu saya ini mempunyai motivasi yang jelas, kayak saya ngejar ini tuh untuk apa sih gitu. Ya, yang pertama kan untuk membangun diri saya sendiri, terus membangun skill, terus juga membahagiakan orang tua, terus bisa dapat pekerjaan yang lebih layak atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang baru gitu kan. Terus juga lingkungan dari internal maupun eksternal, kayak saya harus mendapat support penuh dari orang tua dan kakak saya. Terus kalau eksternal tuh lebih ke teman-teman dekat kayak gitu. Terus juga bagian plusnya adalah lingkungan yang saya tinggalin itu seharusnya tidak toksik kayak gitu. Terus juga ini apa namanya, kesehatan baik secara fisik maupun mental. Tapi kayaknya kalau mental saya karena belum ngetes kesehatan mental, jadi menurut saya masih aman. Jadi kalau misalnya ini yang penting kesehatan fisik sih, kayak ya menjaga kesehatan badan itu kan sangat penting. Terus juga kayak yang tadi saya bilang, saya mengerjakan tugas itu mulai yang menurut saya paling mudah atau yang paling susah, tergantung saya mau ngerjain yang mana aja dulu gitu. Terus juga menggunakan referensi kalau misalnya pembuatan desain kayak gitu, biasanya via Pinterest atau Instagram atau TikTok gitu. Saya harus mencari referensi biar mood saya bagus gitu kan kita kalau di platform media sosial tuh kita mesti nemuin banyak teknik ya, misalnya kayak teknik lukis, teknik jahit dan lain sebagainya gitu. Terus juga biasanya itu saya kalau misalnya habis ngerjain tugas yang menurut saya susah banget itu, saya tuh reward diri sendiri, kayak misalnya beli martabak asin, terus habis itu atau enggak jalan-jalan ke pantai, atau enggak ya beli sesuatu kecil-kecilan lah kayak balon gelembung. Terus juga sebentar Mbak, masih ada satu lagi Mbak. Itu terus juga saya tuh punya deadline sendiri. Itu gimana? Jadi kalau misalnya kayak dosen misal ngasihnya tanggal 15, nah berarti saya deadline saya sendiri tuh kayak misal tanggal 10 atau tanggal 13 kayak gitu, pokoknya beberapa hari lebih cepat sebelum pengumpulan biasanya. Tapi pernah nggak sih Mbak, kan punya deadline sendiri itu, Mbak pernah nggak sih ngelewatin deadline yang Mbak bikin sendiri itu? Gimana? Jadi kan kata Mbak tadi Mbak itu punya deadline sendiri. Iya. Nah, tapi pernah nggak dalam pengerjaan tugas Mbak itu ngelewatin deadline yang Mbak bikin sendiri itu? Enggak, karena saya udah mempunyai susunan jadwal yang terencana gitu loh, sehingga itu bukan sekedar wacana doang. Biasanya nih kalau ngerjain tugas butuh berapa jam sih yang Mbak habiskan buat ngerjain satu tugas itu? Tergantung ya. Ya tadi udah saya bilang kayak kalau teori sejam 2 jam, kalau hitungan paling lama 5 jam, terus kalau jahit itu paling kurun waktu hari kayak gitu. Harinya tuh ya kan kalau hari itu kita motong-motong juga ya, motong-motong sama aktivitas lain kayak ke kampus atau apa gitu kan. Kalau jahit-jahit itu semingguan. Ada nggak sih dalam pengerjaan waktu itu yang Mbak kerjainnya lebih dari seminggu?
ngerjain tugasnya dalam waktu lebih dari seminggu? Nggak ada sih kayaknya, nggak ada. Berarti paling lama banget itu seminggu ya? Iya. Terus nanya lagi Mbak, gimana perilaku atau sikap Mbak kalau misalkan mengerjakan tugas yang memiliki batas waktu? Kan seperti yang Mbak tahu, tugas itu ada yang punya deadline cepat, ada yang deadline-nya lama gitu. Nah, itu perilaku atau sikap Mbak gimana ya? Untuk dalam pengerjaan tugas kan ya? Iya. Itu yang pertama, ketika itu deadline-nya cepat gitu, kayak misalnya dalam kurun waktu 24 jam, yang pertama adalah kita harus fokus dan konsentrasi. Karena itu tuh bisa kita kerjain dengan cepat gitu loh. Kayak misalnya gimana sih bisa fokus dan konsentrasi, saya jauhin diri saya dari handphone gitu, terus habis itu buka laptop pun cuma buka Google sama buka tugas kayak gitu. Terus mungkin selain fokus itu, kalau saya harus teliti sama hati-hati, karena ini cepat nih, deadline-nya cepat gitu. Jadi kan kita, karena saya yang perfeksionis, jadinya ya bagaimanapun itu saya mau tugasnya itu dalam nilai A gitu. Jadi saya harus benar-benar teliti dalam cari jurnal atau dalam mengerjakan desain kayak gitu. Terus juga hati-hati jangan sampai deh kayak ada revisi-revisi kayak dalam bentuk kepenulisan, atau misalnya tiba-tiba chatnya keluar garis kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, gitu aja. Jadi kita harus fokus, konsentrasi, teliti, dan hati-hati. Mbak pernah nggak, kan kata Mbak tadi harus fokus ya. Nah, kadang tuh Mbak pernah nggak fokusnya terpecah karena terdistract teman buka pintu atau bosan gitu? Karena ini deadline ya, jadinya enggak sih. Deadline-nya kan deadline yang dalam kurun waktu 24 jam kan? Enggak sih. Seandainya itu deadline yang lama banget waktunya, itu bakal keganggu atau enggak? Kayaknya sama kuliah ini enggak sih. Enggak pernah. Biasanya nih, kalau Mbak bosan belajar atau bosan ngerjain tugas, Mbak ngapain aja? Biasanya kalau bosen saya biasanya tiduran, ngemil, terus main HP, of course, balas-balasin chat WhatsApp, atau nelpon orang tua, atau nge-scroll TikTok sebentar gitu. Karena saya udah bosen ya sama media sosial sebenarnya, tapi nggak ada hiburan lain gitu untuk saya gitu. Terus atau enggak nyuci, ya pokoknya harus jauh-jauh dari tugas dulu deh kayak gitu. Itu kira-kira dalam waktu menit atau jam gitu? Kalau saya misalnya kayaknya jam sih, tapi itu jamnya kayak bosannya kayak cuma sejam 2 jam kayak itu, sejam 2 jam ya beres-beresin kamar, dipakainya buat itu gitu loh. Kan kalau nyuci kita nggak mungkin ya kayak 40 menit udah sama jemur gitu kan, nggak mungkin. Jadi mungkin kayak sejam 2 jam sih kalau misalnya bosan. Soalnya kembali lagi kita harus fokus sama tujuan utama kita, yaitu adalah mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Coba ceritakan gimana, Mbak kan ikut banyak kegiatan nih seperti yang Mbak bilang sebelumnya. Ya. Nah, itu gimana cara Mbak bagi waktu antara belajar sama antara kegiatan sama hiburan? Oke, bagi waktu ya? Iya. Bagi waktu misal kayak hari ini aja deh. Hari ini saya itu sebenarnya karena hari-hari kemarinnya tuh rada capek, ya adalah 15 harian itu kegiatan terus gitu. Tadi pagi saya bangun tuh jam 9. Nah jam 9
kayak gitu. Kalau saya tuh kebiasaan saya kalau habis bangun tidur saya tuh duduk tapi kayak ya udah kayak nengok-nengok sekeliling dulu gitu, sekalian nengokin notif WhatsApp siapa aja yang ngechat kayak gitu, balesin kerjaan. Sebelum Mbak kesini tadi saya udah nyelesain kerjaan saya, terus saya udah beresin kamar, terus gimana udah bersih ngerjain kerjaan. Terus kan Mbak kesini, nanti pas Mbak pulang terus saya lanjut beresin kamar lagi, sama ngerjain kerjaan lagi setelah nyuci sama jemur kayak gitu. Itu kalau misalnya weekend. Tapi kalau misalnya kayak weekdays gitu biasanya tuh kalau dari pagi tuh, oke ini saya bahas kegiatan buat hari Senin aja kali ya. Hari Senin itu saya ada kegiatan di luar, tapi bukan kegiatan kepanitiaan, itu bukan, kayak kegiatan saya membuat SIM ya. Terus habis buat SIM itu saya nyicil buat kerja, jadi saya ada kerja memayat baju. Terus juga setelahnya nanti di sore sampai malam itu saya ada bikin proyekan buat film syuting kayak gitu. Jadi saya emang maksudnya bahkan di hari Jumat ini aja saya sudah mikir gitu, hari Senin saya harus gini. Jadi karena emang dari dulu itu sudah terbiasa, hidupnya tersusun dan harus itu gitu kan. Jadinya menurut saya gampang sih untuk bagi waktu kayak gitu antara kegiatan, hiburan dan lain sebagainya. Tapi kalau Mbak mau tahu kehidupan saya di semester kemarin, itu biasanya kalau weekdays itu tuh ya kuliah ngerjain tugas sama prokran biasanya. Terus kalau weekend itu biasanya kan ya tetap ada si prokran gitu ya, cuman kayak itu jangka waktunya kayak paling lama 5 jam apa 6 jam gitu loh, cuma segitu. Terus nanti sisanya kita healing, saya tetap refreshing pokoknya seminggu sekali tuh refreshing gitu. Refreshingnya yang keluar, bukan yang nge-game or something like that kayak gitu. Berarti di tengah kesibukan kegiatan atau belajar itu Mbak masih menyempatkan untuk jalan-jalan. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Benar sekali, 100%. Tapi pernah nggak sih Mbak tuh kayak yang kadang tuh merasa kayak yang aku kayaknya pingin hiburan terus gitu. Jadi Mbak istilahnya kayak melalaikan tanggung jawab. Gak pernah sih selama ini. Jadi kalau misalnya saya gambaran, misal saya hari itu mau konser gitu kan, kalau hari konser kan berarti saya seharian gak ngapa-ngapain gitu kan. Nah jadi saya melakukan pekerjaan yang seharusnya di hari itu saya fullin di 6 hari itu mesti saya masukin gitu. Jadi tetap saya bisa senang, tapi ya nggak lalai akan tugas-tugas saya gitu. Jadi tugas saya harus ke handle gitu. Contohnya kemarin saya nonton di mana ya, di Kota Gede. Iya kalau nggak salah Kota Gede. Itu saya berangkat dari Wates itu tuh siang, karena saya tuh ada kerjaan nge-shoot video dulu di SCH. Nah udah tuh kerjaan udah selesai gitu. Terus habis itu karena cuma nge-shoot doang kan, maksudnya tanpa editing gitu, nge-shoot doang. Terus malamnya saya konseran gitu. Jadi saya beneran menyelesaikan tugas saya dulu baru saya bersenang-senang. Berarti ini ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul, karena itu salah satu prinsip saya. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu, yang penting kayak ya paling lama seminggu sekali atau sebulan sekali saya harus refreshing. Itu aja sih. Mbak pernah nggak sih pas waktu belajar itu kan Mbak anak desain nih, otomatis nyari inspirasinya kan bisa lewat Pinterest. Iya. Pinterest atau TikTok. Iya. Itu bisa nggak sih kayak yang bablas malah kebuka yang lain? Enggak sih, karena kan kalau apalagi kalau TikTok itu tergantung FYP kita lagi sering lihat apa gitu. Kalau misalnya lagi sering lihat desain, itu nanti yang keluar tuh ya desain aja terus-terusan gitu. Kalau misalnya Instagram itu tuh kalau desain platform gitu sih, platform sih apa sih, sosial media gitu. Jadi saya nge-scrollnya ya akun-akun sosial media tertentu gitu, nggak pernah kebablasan
untuk buka hal yang lain sih. Baik, untuk wawancaranya hari ini itu udah selesai. Kalau Mbak ingin tahu tentang lebih lanjut tentang riset ini, Mbak bisa bertanya ke saya gitu. Oke. Terus kalau ada jawaban Mbak yang kelewat, Mbak bisa menyampaikan ke saya untuk melengkapi jawaban tersebut. Oke. Mbak jangan khawatir, semua tadi yang saya rekam, yang Mbak jawab, yang saya tanyakan itu akan saya rahasiakan sesuai dengan kode etik psikologi. Oke. Apakah Mbak bersedia jika saya hubungi kembali jika saya membutuhkan data yang lebih banyak gitu? Siap. Oke. Terima kasih Mbak atas wawancara hari ini. Saya ucap terima kasih banyak sebenarnya karena sudah ganggu waktunya juga ya. Iya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.